Selamat pagi untuk kita semua. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Makasih, Bu. Nah, student, Ya, Ibu. Adolf Yohanes, Albertus Sani, Angela, Ada, Ibu. Aprilia, Ada, Ibu. Bartolomeus, Basilius, Bernadette Laura, Bernardus Stella, Ada, Ibu. Yakobus, Efren Rosa dan Lima, Elizabeth, sakit, Emilianus Kedano Manire, apa ada? Dia datang. Tahu, Ibu. Gimana pemberitahuan? Ya, Ibu. Apa ya? Ya, Ibu. Francisco, Ada, Ibu. Francisca, Ada, Ibu. Johannes, Yosef, Christina Pitopeda, Liliana, Lucia, Magdalena Mewakili Izin, Izin, Ibu. Magdalena Dekanti, mana dia? Margareta Bukulagemak, Maria Goretti, Ada, Ibu. Matius Jimmy, Alfa, Jimmy, Alfa. Alfa, Demasio, Ada, Ibu. Stefanus, Izin. Susana, Teresia, Yohanes Baptista, Alfa. Yohana Kumanir, Neti sakit lah. Ya, Ibu. Sebab kenapa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang kitab suci perjanjian lama. Kembali ke suci. Oke, dan sebelum kita mulai kita punya pelajaran, ibu minta kalian pimpin doa. Siapa? Semua berdiri. Kami kita doa. Dari hari ini kita belajar tentang kitab suci perjanjian lama. Jadi Alkitab itu tuh berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti buku. Jadi Alkitab itu berarti buku. Buku yang di dalam itu berisi tentang firman-firman Tuhan. Kan kita baca di kitab suci. Nah, jangan hanya omong. Nadine, biasa baca tidak kitab suci? Biasa baca, Ibu. Oke. Jadi dalam bahasa Belanda ini ada 3 bahasa sekarang. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga dari bahasa Belanda. Dan juga dari bahasa Yunani, berarti ada 4 bahasa. Dari bahasa Inggris itu tuh berarti Bible.
Dalam bahasa Ibrani berarti Bisbel, merupakan tiruan dari bahasa Yunani dan Biblia yang berarti kitab. Dari Alkitab atau Arab Indonesia yakni Al dan kitab yang berarti sang kitab atau kitab yang mulia. Dengan demikian dalam Alkitab terkandung pengertian buku yang suci. Dan Alkitab itu merupakan buku yang suci. Makanya setiap kali kalau kalian bersama kali itu Alkitab ini Roh Kudus kembali toh supaya kalian pulang tuh baca, bukan hanya simpan dan di rumah itu tidak pernah baca. Suruh bawa kita saja yang tidak bawa dan bawa. Siapa yang tidak bawa kita? Angkat tangan. Banyak sekali di pada sudah pesan di rumah kami. Kamu di rumah ada Alkitab tidak adik-adik? Ada. Terus kenapa tidak bawa? Alasan kenapa? Lupa. Kalau malam belajar tidak pagi hari kita ada les agama. Jadi perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan umat Israel. Jadi perjanjian lama itu antara perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu yang memberikan kesaksian tentang Allah dalam sejarah Israel, mulai dengan panggilan Abraham sampai dengan mendalam perjanjian baru. Jadi sebagai kitab suci perjanjian lama. Jadi ini merupakan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Sudah mengenal ini kita perjanjian lama pengertiannya sudah? Benar tidak? Sudah dua sudah? Lanjut deh. Sahabat ibu tanya dulu, kita suci perjanjian lama itu ada berapa? Berapa? Kita suci perjanjian lama itu ada berapa kitab? Berapa? 10 2 46. Tepuk tangan berani. 46. Kalau kita suci perjanjian baru ada berapa? 26. 20 berapa? Siapa yang jawab 27 tadi? Siapa yang jawab 27 tadi? Oke, tepuk tangan untuk dia. Suci perjanjian lama itu ada 46 dan suci perjanjian baru itu ada 20. Jadi jumlah semuanya 73. Tepuk tangan untuk dia, berarti dia konsen. Sekarang kita lanjut. Nah, kitab suci perjanjian lama itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, ada 5 kitab. Yang pertama dari kitab Taurat atau kitab Pentateuch, yaitu terdiri dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Jadi pada kitab yang pertama ini bercerita tentang mulai pertama Kejadian itu tentang apa? Jadi dari kitab Taurat atau Pentateuch itu mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dari yang pertama kisah penciptaan manusia. Kemudian Tuhan menciptakan yang pertama langit dan bumi, terus ikan-ikan di laut, terus kita manusia. Yaitu dari kitab Taurat Pentateuch tentang perjanjian Allah dan Musa. Jadi kitab suci ini ditulis oleh orang-orang atau imam-imam yang dulu. Jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang karena merupakan kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab sejarah. Jadi pertama sejarah antara bangsa Israel dengan Yesus sebelum kedatangan Mesias. Mesias itu artinya apa? Mesias penyelamat Jadi sebelum kedatangan Yesus Kristus mereka menulis ini. Jadi mereka menulis ini antara perjanjian Allah dan bangsa Israel sebelum kedatangan Yesus Kristus. Jadi yang kedua kitab-kitab sejarah yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Esra, Nehemia serta Esther, Tobit, Yudit, 1 Makabe dan 2 Makabe itu termasuk dalam kitab-kitab sejarah. Terus yang ketiga yang termasuk dalam kitab-kitab kebijaksanaan. Yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirach serta Natakan.
Deuterokanonika, yaitu Tobit, Yudis, Yesus Susila, Kebijaksanaan Salomo, baru kedua kitab Makabe, tambahan Ester dan tambahan Daniel. Jadi kalian jangan bingung ya, ini nih merupakan kitab-kitab perjanjian lama. Dari pertama kitab Pentateuch, kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, kitab kenabian dan kitab Deuterokanonika. Kalau Kristen punya itu mereka memiliki 39 kitab suci. Ini nih mereka tidak mengakui, kalau kita mengakui dari kita punya jumlah kitab suci perjanjian lama itu ada 40. 43 atau 46. Nah, sudah mengerti? Saudara? Makanya kalian baca dalam kitab suci itu tuh ada kisah perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah sampai mereka dibuang di mana? Tanah. Jadi kalian baca kitab suci itu pasti ada pesan-pesan. Jadi pesan-pesan itu kalian itu apa? Ada yang baca itu tuh ada yang untuk kalian punya hati, ada tidak? Apalagi di kitab Mazmur. Mana Mazmur itu masuk di kitab mana? Kitab Mazmur itu banyak sekali pesan-pesan. Banyak sekali yang berisi tentang pesan-pesan di kitab Mazmur itu. Sudah mengerti? 10 ayat 2 sudah mengerti? Sudah belum? Benar. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa. Kalau ditanya kalian jangan lupa. Ini termasuk kitab-kitab suci perjanjian lama. Oke, kita lanjut. Adik-adik, jadi ini yang kami disuruh sejarah terbentuknya kitab suci perjanjian lama. Jadi kitab suci perjanjian lama itu ditulis berabad-abad sebelum kedatangan Mesias. Jadi yang ditulis itu tentang yang nabi-nabi itu mereka yang menulis perjanjian lama. Jadi jangan lupa ya jika ditanya. Jadi kitab suci perjanjian lama itu terbentuk melalui proses yang panjang. Proses yang panjang sejarah penyelamatan Allah yang mulai dilakukan Allah terhadap Abraham. Dari pada abad 19 sampai yang sebelum Masehi. Dari kitab suci perjanjian lama itu terbentuk sangat panjang berabad-abad. Dari yang pertama yang mulai dengan bangsa, mulai dengan Allah terhadap Abraham pada tahun 19 sampai 18 sebelum Masehi. Yang pertama. Yang kedua, asal usul perjanjian Allah, tradisi-tradisi yang bergerak para bangsa bermulai dari Abraham, manusia yang dipanggil Allah dan yang menerima janji ilahi hidupnya dan keturunannya. Makanya dalam kisah perjanjian Ibrani
sudah selesai sampai di kitab-kitab kebijaksanaan. Dari lanjutannya ini, setelah Yesus wafat, para murid-muridnya tidak menjadi punah. Pada sekitar tahun 100 Masehi, para nabi berkumpul di Zamia, Palestina, atau sebagai reaksi terhadap jemaat perdana. Dalam konsili Zamia ini, mereka menetapkan 4 kriteria untuk menentukan kanon kitab suci mereka. Dan mereka berkumpul untuk menentukan kitab kanon yang sudah mereka tulis. Terus atas kriteria itu mereka mengeluarkan 7 kitab. Jadi mereka melakukan pertemuan dulu atas persetujuan kitab-kitab ini. Ini mendapatkan 4 kriteria untuk menentukan kitab kanon, kanon kitab suci. Atas kriteria itu mereka mengeluarkan 7 kitab dari kanon Alexandria ini. Jadi kitab ini kitab kanon itu oleh Alexandria. Jangan lupa ya. Jadi 7 kitab kanon itu dikeluarkan oleh Alexandria. Dari kopi, kemudian kebijaksanaan Salomo, Sirah, Karun, 1 dan 4, Makabe. Dari ini merupakan 7 dari kitab kanon yang dikeluarkan oleh Alexandria. Nah, sudah paham ini yang pertama ini? Yang kedua, kamu bisa lihat di sini. Yang kedua, pada konsili ini yang 93 Masehi dan konsili Kartago 397 Masehi, Gereja Katolik secara resmi menetapkan dengan kitab hasil dari kanon Alexandria sebagai kitab suci Perjanjian Lama. Nah, dari yang di atas tadi kan mereka betul-betul untuk menentukan 7 kanon kitab suci. Jadi ketika mereka sudah mensahkan ketujuh kitab ini, lalu pada ini konsili di 393 Masehi dan konsili Kartago ini 397 Masehi ini, Gereja Katolik secara resmi menetapkan 46 kitab suci Perjanjian Lama. Ketujuh kitab yang dalam konsili Zamia ini, 7 kitab ini nih, sekarang dikenal dari kitab Deuterokanonika yang tadi. Jadi 7 kitab kanon ini yang ditemukan oleh Alexandria ini sudah merupakan dari dikenal sebagai kitab Deuterokanonika. Sudah mengerti? Jadi mungkin gereja Protestan itu tidak konsili Zamia itu sehingga mereka tidak menganggap kitab Deuterokanonika tadi disuruh mereka. Mereka Protestan itu tidak mengaku kitab ini. Mereka hanya mengaku 39 kitab. Kita punya keseluruhannya. Jadi ini hanya gereja Katolik saja yang mengakui kitab ini. Kalau mereka tidak mengakui kitab ini, jadi ini sudah tertulis semua. Adalah kitab Deuteronika. Gereja Protestan mengikuti keputusan konsili. Mereka juga mengikuti keputusan konsili pada waktu itu, tapi mereka tidak mengambil kitab ini. 7 kitab kanon ini dari Alexandria ini mereka tidak mengakui. Itu agama Protestan. Kalau kita agama Katolik kita mengakui. Makanya mereka mengambil keputusan, yaitu dari agama Protestan mereka tidak mengakui ketujuh kitab ini. Kalau kita mengakui ya, sudah mengerti? Sehingga mereka tidak mengambil kitab Deuterokanonika, yaitu agama Protestan. Mereka tidak mengakui kitab Deuterokanonika. Sudah mengerti deh? Jadi anak bagaimana ada sudah ya? Riko dari Ibu sudah menjelaskan tadi. Ibu minta kalian punya teman ini untuk menjelaskan apa yang tadi Ibu sudah jelaskan pada kata-kata sendiri. Salah benar kita sama-sama belajar. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit. Semuanya perhatikan bahwa gereja Protestan tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonika, maka gereja Katolik mengakui kitab-kitab Deuterokanonika, maka kitab Perjanjian Lama ada 46 kitab. Tepukan untuk dia. Seperti dia. Anak coba. Anak.
Katolik dia mengakui kitab perjanjian lama ini yang disebut dengan Deuterokanoniya, sedangkan Protestan tidak mengakui kitab-kitab ini. Jadi kitab Deuterokanoniya ini Protestan dia tidak mengakui, sedangkan agama Katolik dia mengakui kitab Deuterokanoniya. Oke, terima kasih, tepuk tangan rupiah. Jadi sudah paham kan kedua topik sudah? Sudah. Siapa? Sudah. Arlan? Sudah. Niko? Oke, adik-adik jika kalian sudah mengerti semua, minggu depan baru kita lanjut dengan magisterium. Jadi hari ini kita sampai di sini. Jadi untuk itu, ibu minta kalian semua berdiri, kita doa penutup. Riko maju depan. Semua berdiri, kita doa penutup. Ambil sikap doa yang baik dan benar. Jangan ada yang pertama. Doa sudah. Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami mengucapkan kehadiran-Mu atas berkat perlindungan-Mu dari pagi hingga sekarang ini. Semoga dari pembelajaran tadi kami bisa memenangnya dengan selamat. Nama kita tetap berkumpul sampai masa. Amin. Dalam nama Bapa, Tentang dia. Semuanya, jadi kita pembelajarannya berakhir di sini. Persiapan di dalam hitung itu